Jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi mengenai trigonometri, apa itu arti dari trigonometri? Nah, trigonometri itu merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga seperti kosinus, sinus, dan tangen. Nah, sekarang kita masuk kepada sudut-sudut istimewa yang terdapat di dalam trigonometri. Jadi perhatikan tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini merupakan sudut istimewa pada trigonometri. Untuk lebih jelasnya saya akan memperbesar. Jadi sebelumnya tadi kita sudah mengetahui mengenai sudut-sudut istimewa yang terdapat dalam trigonometri. Sekarang kita masuk ke dalam kuadran. Jadi pada trigonometri itu terdapat kuadran 1 sampai dengan kuadran keempat. Perhatikan gambar ini. Tertulis di kuadran 1 bahwa semua bernilai positif. Itu berarti pada kuadran 1 semua bernilai positif. Lalu pada kuadran kedua tertulis sinus positif. Itu menandakan berarti selain sinus pada kuadran kedua adalah negatif, kecuali sinus pada kuadran 2 yang hanya bernilai positif. Lalu pada kuadran ketiga dituliskan bahwa tangen bernilai positif. Itu berarti selain tangen pada kuadran 3 adalah bernilai negatif. Lalu pada kuadran keempat ditulis bahwa kosek adalah positif. Itu berarti selain kosek itu bernilai negatif. Sekarang mari kita lihat penjelasan lebih detail dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4 yang terdapat dalam trigonometri. Jadi kuadran 1 memiliki rentang sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat dengan nilai sinus, kosinus, dan tangen adalah positif. Untuk kuadran kedua memiliki rentang sudut dari 90 derajat sampai 180 derajat dengan nilai kosinus dan tangen negatif dan sinus bernilai positif. Untuk kuadran ketiga memiliki rentang sudut dari 180 derajat sampai 270 derajat dengan nilai sinus dan kosinus negatif dan tangen adalah positif. Untuk kuadran keempat memiliki rentang sudut dari 270 derajat sampai ke 360 derajat dengan nilai sinus dan tangen negatif dan kosinus bernilai positif. Sekarang kita masuk kepada rumus sudut relasi. Jadi yang pertama, sudut relasi di kuadran pertama. Untuk alfa lancip, maka 90 derajat dikurang alfa menghasilkan sudut-sudut kuadran pertama. Pada trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Dan 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Lalu, sudut relasi kuadran kedua. Untuk alfa lancip, maka 90 derajat ditambah alfa dan 190 derajat dikurang alfa menghasilkan sudut-sudut pada kuadran kedua. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat tambah alfa sama dengan kosinus alfa. Cos 90 derajat tambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Tan 90 derajat tambah alfa sama dengan negatif kotangen alfa. Lalu sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Lalu kosinus 180 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Dan yang terakhir, tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Sekarang kita masuk ke sudut relasi pada kuadran ketiga dan kuadran keempat. Yang pertama, sudut relasi kuadran ketiga. Untuk alfa lancip, maka 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang alfa menghasilkan sudut kuadran ketiga. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sinus 180 derajat tambah alfa sama dengan negatif sinus alfa. Kosinus 180 derajat tambah alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Lalu tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Lalu sinus 270 derajat dikurang alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Lalu kosinus 270 derajat dikurang alfa sama dengan sinus alfa. Dan tangen 270 derajat kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Lalu yang terakhir, sudut relasi pada kuadran keempat. Untuk alfa lancip, maka 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa menghasilkan sudut kuadran keempat. Pada trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut.
Sinus 270 derajat tambah alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Kosinus 270 derajat tambah alfa sama dengan sinus alfa. Tangan 270 derajat tambah alfa sama dengan negatif alfa. Sinus 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif sinus alfa. Kosinus 360 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Dan yang terakhir, tangan 360 derajat dikurang alfa sama dengan menghasilkan negatif tangan alfa. Sekarang kita masuk kepada identitas trigonometri. Apa itu identitas trigonometri? Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kita langsung masuk saja kepada rumus, macam-macam rumus yang terdapat pada identitas trigonometri. Jadi, perhatikan gambar yang tersedia di sini. Berikut ini adalah macam-macam rumus dari identitas pada trigonometri. Di mana yang pertama terdapat rumus juta dan selisih dua sudut, yaitu sebagai berikut. Terdiri dari rumus untuk kosinus jumlah selisih dua sudut, yaitu sebagai berikut. Dan ada juga rumus untuk sinus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sebagai berikut. Lalu ada juga rumus untuk tangan jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sebagai berikut. Lalu yang kedua, ada rumus trigonometri untuk sudut rangkap, yang dia itu terdiri dari yang pertama dengan menggunakan rumus sin A tambah B untuk A sama dengan B. Lalu untuk rumus trigonometri sudut rangkap ini terdiri lagi dengan menggunakan rumus kosinus A tambah B untuk A yang sama dengan B, yaitu sebagai berikut. Atau kita juga bisa memakai yang ini, kosinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang sin 2A, di mana menghasilkan kosinus 2A dikurang 1 kurang kosinus 2A menghasilkan kosinus 2A dikurang 1 ditambah kosinus 2A, lalu menghasilkan 2 kosinus 2A dikurang 1. Itu merupakan persamaan kedua, dan yang ini merupakan persamaan yang satu. Atau kita juga bisa menggunakan rumus kosinus A tambah B untuk A sama dengan B ini. Atau kita bisa menggunakan yang kosinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang sin 2A, lalu menghasilkan 1 dikurang sin 2A dikurang sin 2A menghasilkan 1 dikurang 2 sin 2A. Ini persamaan ketiga. Jadi dari persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga, kita mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu kosinus 2A sama dengan kosinus 2A dikurang sin 2A menghasilkan 2 kosinus 2A dikurang 1 menghasilkan 1 dikurang 2 sin 2A. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan rumus tan A tambah B untuk A sama dengan B, yaitu tan 2A sama dengan tan A tambah A sama dengan tan A tambah tan A per 1 tan A X tambah tan A menghasilkan 2 tan A per 1 dikurang tan 2A. Jadi tan 2A itu sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan 2A. Dan contoh soal yang terdapat dalam trigonometri. Yang pertama kita akan membahas contoh soal pada kuadran pertama. Nyatakanlah dalam trigonometri sudut komplemennya menggunakan rumus pada kuadran pertama. Yang ditanya pada soal berikut ini adalah sinus 20 derajat, tangan 40 derajat, dan kosinus 53 derajat. Yang pertama, kita akan menentukan sinus 20 derajat, yaitu sinus 90 derajat dikurang 70 derajat menghasilkan kosinus 70 derajat. Lalu yang kedua, kita menentukan tangan 40 derajat, di mana tangan 40 derajat sama dengan tangan 90 derajat dikurang 50 derajat menghasilkan kotangan 50 derajat. Lalu yang ketiga, kita menentukan kosinus 53 derajat sama dengan kosinus 90 derajat dikurang 37 derajat menghasilkan sinus 37 derajat. Sekarang kita masuk pada contoh soal kuadran kedua. Nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri
sinus 120 derajat, kosinus 190 derajat, dan tanggal 135 derajat. Yang pertama kita menentukan pada 90 derajat ditambah alfa. Yang pertama sinus 120 derajat yaitu sinus 90 derajat ditambah 30 derajat menghasilkan kosinus 30 derajat yaitu bernilai setengah akar 3. Lalu yang kedua kosinus 150 derajat. Kosinus 150 derajat yaitu kosinus 90 derajat ditambah 60 derajat menghasilkan negatif sinus 60 derajat, di mana negatif sinus 60 derajat bernilai negatif setengah akar 3. Lalu yang ketiga tangen 135 derajat yaitu tangen 90 derajat ditambah 45 derajat menghasilkan negatif kotangen 45 derajat yaitu bernilai negatif 1. Yang kedua kita tentukan pada 180 derajat dikurang alfa. Yang pertama sinus 120 derajat yaitu sinus 180 derajat dikurang 60 derajat menghasilkan sinus 60 derajat yaitu bernilai setengah akar 3. Lalu yang kedua kosinus 150 derajat yaitu kosinus 180 derajat dikurang 30 derajat menghasilkan negatif kosinus 30 derajat yaitu bernilai negatif setengah akar 3. Yang terakhir tangen 135 derajat yaitu tangen 180 derajat dikurang 45 derajat yaitu sama dengan menghasilkan negatif tangen 45 derajat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan contoh soal kuadran ketiga. Nyatakanlah dalam trigonometri sinus 240 derajat, kosinus 225 derajat, dan tangen 210 derajat pada 180 derajat ditambah alfa dan sinus 210 derajat, kosinus 240 derajat, dan tangen 225 derajat pada 270 derajat dikurang alfa. Yang pertama kita menentukan pada 180 derajat ditambah alfa. 1. Sinus 240 derajat yaitu sinus 180 derajat ditambah 60 derajat menghasilkan negatif sinus 60 derajat bernilai negatif setengah akar 3. Yang kedua kosinus 225 derajat yaitu kosinus 180 derajat ditambah 45 derajat menghasilkan negatif kosinus 45 derajat, di mana negatif kosinus 45 derajat bernilai negatif setengah akar 2. Lalu yang terakhir tangen 210 derajat yaitu tangen 180 derajat ditambah 30 derajat menghasilkan tangen 30 derajat, di mana bernilai 1/3 akar 3. Lalu kita tentukan pada 270 derajat dikurang alfa. Yang pertama sinus 210 derajat yaitu sinus 270 derajat dikurang 60 derajat sama dengan negatif kosinus 60 derajat menghasilkan bernilai negatif setengah. Lalu yang kedua kosinus 240 derajat yaitu kosinus 270 derajat dikurang 30 derajat menghasilkan negatif sinus 30 derajat yaitu bernilai negatif setengah. Lalu yang ketiga tangen 225 derajat yaitu tangen 270 derajat dikurang 45 derajat bernilai kotangen 45 derajat. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal kuadran keempat. Nyatakanlah dalam trigonometri sinus 330 derajat, kosinus 315 derajat, dan tangen 300 derajat pada 270 derajat ditambah alfa dan pada 360 derajat dikurang alfa. Yang pertama kita akan menentukan pada 270 derajat ditambah alfa. Pertama sin 330 derajat yaitu sinus 270 derajat ditambah 60 derajat yaitu sama dengan negatif kosinus 60 derajat yaitu sama dengan min setengah. Lalu yang kedua kosinus 315 derajat yaitu kosinus 270 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sinus 45 derajat yaitu bernilai setengah akar 2. Lalu yang ketiga tangen 300 derajat yaitu tangen 270 derajat ditambah 30 derajat sama dengan negatif kotangen 30 derajat, di mana negatif kotangen 30 derajat bernilai negatif akar 3. Lalu kita tentukan pada 360 derajat dikurang alfa. Yang pertama sinus 330 derajat yaitu sinus 360 derajat dikurang 30 derajat sama dengan negatif 30
derajat, yaitu sama dengan negatif setengah. Lalu yang kedua, kosinus 315 derajat, yaitu kosinus 360 derajat dikurang 45 derajat, sama dengan kosinus 45 derajat, yaitu bernilai setengah akar 2. Lalu yang terakhir, tangan 300 derajat, yaitu sama dengan